Haleluya, haleluya. Mengalirlah Roh Kudus di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Lawat dan jam hati kami semuanya. Kami buka hati kami Bapa, kuduskan hati kami, pikiran kami menjadi tanah yang subur ya Bapa. Biarlah benih ilahi firman Tuhan ketika ditabur ya Bapa, mengambil bagian, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hati kami. Kuduskan dan urapi hamba-Mu ya Bapa. Mari Roh Kudus, Engkau mendampingi firman Tuhan. Baik kami di tempat ini maupun kami yang di rumah, kami bersama-sama dilawat Tuhan ya Bapa. Berkarilah Roh Kudus, ini waktu-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami patahkan segala panah api si jahat, kuasa kegelapan, roh jahat di udara. Kami usir di dalam nama Yesus Tuhan kami. Hanya Roh Kudus di tempat ini. Tidak ada api asing, tidak ada roh asing dalam nama Yesus. Kami siap menyambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, katakan amin. Apa kabar Bapak Ibu? Shalom. Amin. Malam hari ini saya akan membahas tema firman Tuhan, kembalinya roh jahat. Banyak pertanyaan datang kepada saya, banyak yang bertanya, Babe, kenapa orang kok yang pernah dirasuk setan, ya, ketika sudah dilepaskan, kok bisa masuk lagi, ya, keluar masuk, diusir, pergi, masuk lagi. Nah, kita mau melihat kebenaran firman Tuhan dalam Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45. Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45. Kita baca bersama-sama dengan suara keras 2-3. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Dari pembacaan firman Tuhan malam hari ini, firman Tuhan mengajarkan 3 kebenaran dari 3 ayat ini. Yang pertama, roh jahat ingin kembali kepada orang yang pernah dirasuk sebelumnya. Jadi, mari saudaraku kita camkan ini, ya, kita ingatkan kepada teman kita yang mungkin pernah ya dilepaskan. Dan bagi Bapak Ibu yang bertanya, firman Tuhan berkata, ini adalah pengajaran Yesus ketika Yesus satu saat di bait Allah. Roh jahat ingin kembali kepada orang yang pernah dirasuk. Dari pembacaan kita tadi di atas, bahwa roh jahat ini ingin mencari tempat kediaman. Ketika diusir dari tempatnya, dari rumahnya, dia pergi ke padang gurun, ke tempat-tempat yang tandus, mencari tempat yang cocok untuk dia. Tapi ternyata tidak ada tempat yang didapatinya yang cocok dengan pribadinya. Maka dikatakan di sini, aku akan kembali ya ke rumah yang telah kutinggalkan. Nah, garis bawah ini. Jadi iblis itu, roh jahat itu ingin mempunyai tempat. Kalau tempat itu sudah pernah didiami, itu berarti tempat itu cocok untuk dirinya. Dia betah di situ karena itu memang cocok sekali. Namun ketika orang itu datang kepada Yesus dan dia dibebaskan
dilepaskan, maka mau tidak mau dia kalah, dia keluar. Karena dia tahu bahwa Allah di dalam Yesus adalah Allah yang berkuasa. Karena dia pernah menjadi malaikat di surga. Karena memberontak, dia dikutuk, dilempar ke bumi. Jadi dia tahu, iblis tahu mana Allah yang benar. Amin. Dia tahu mana yang bukan Allah. Bahkan dia sendiri yang menyamar jadi Allah untuk disembah. Nah, di sini jelas sekali dia nggak betah di tempat yang lain. Perlu kita ketahui bahwa seluruh bumi ini, di kolong langit ini, sudah dikuasai oleh roh jahat. Dari kota sampai ke pedesaan. Dari gunung dan lembah. Di mana tempat disembah, di sana dia berada. Karena memang dia ingin disembah. Dan Efesus 6 berkata, ya, dia mempunyai penguasa, kekuasaan dengan wilayah-wilayah tertentu. Setiap tempat di kolong langit ini, contohnya di Indonesia saja, di Pulau Jawa, di Pulau Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Papua punya penguasa sendiri. Dan tempat-tempat tertentu. Makanya dikeramatkan orang. Dia suka menyamarkan dirinya. Nah, saudaraku, dan dia paling senang, paling cocok tinggal di dalam hati manusia, dalam tubuh manusia. Dan apa yang terjadi, saudaraku, ketika dia kembali ke tempat itu, dia melihat rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Kenapa dia bisa melihat kosong, rapi, bersih, tersapu, dan rapi teratur? Berarti dia masuk. Kenapa dia bisa masuk? Karena belum ada penghuni yang baru. Seharusnya ketika dia keluar dari tubuh orang itu, harusnya orang itu segera mengundang penghuni yang baru. Dan penghuni yang baru adalah siapa? Roh Kudus. Nah, saudaraku, roh jahat tidak bisa kembali apabila hati orang itu telah didiami oleh Roh Kudus. Dalam ayat yang ke-44 tadi, dibandingkan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Jadi harusnya ketika seseorang dilepaskan dari roh jahat, maka harusnya penghuni, pemilik yang baru yaitu Roh Kudus segera menjadi penghuni yang baru. Tapi apa yang terjadi dari pembacaan kita ini? Ternyata rumah itu masih kosong. Memang sudah bersih, tersapu karena dia sudah keluar tadi. Ya, roh jahat itu secara keseluruhan disebut roh najis. Kenapa disebut roh najis? Karena kotor, bau, jelek, saudaraku. Kalau ada iblis menyamar jadi kuntilanak yang lihat cewek cantik, kelihatannya cewek cantik, itu bukan dia. Itu penyamaran. Penyamaran semua. Iblis itu jelek, bau, makanya disebut najis. Kalau melihat, itu iblis cantik, ganteng, itu penyamaran. Penyamaran. Dia bersembunyi di balik topeng itu supaya orang menyembah dia. Ya. Nyai Roro Kidul, orang lihat cantik, dia menyamar. Jadi orang yang pernah meninggal namanya Nyai Roro. Ya. Dia menyamar jadi orang tertentu. Ketika orang itu meninggal, ya, dia bisa menyamar dengan orang itu. Tidak heran kalau banyak orang ketika keluarganya meninggal, dia melihat di rumahnya,
engkau nggak ada lagi. Itu bukan kong, itu iblis yang menyamar. Semuanya penyamaran iblis. Nah, dia bisa masuk tadi karena apa? Karena nggak ada penghuninya. Sudah bersih, rapi, teratur, tapi belum mengizinkan Roh Kudus berdiam di situ. Dan Roh Kudus, roh jahat ini, ayat 45, dia nggak langsung berdiam dulu. Dikatakan, dia lihat, nggak ada penghuninya. Dia pergi cari 7 roh yang lebih jahat dari dia. Saudara baca tadi kan? Lebih jahat daripadanya. Kemudian dia ajak masuk ke dalam rumah itu. Makanya ketika orang dilepaskan, saudaraku, kemudian roh itu datang lagi kedua kalinya. Mungkin roh yang lain. Tadinya mungkin roh naga contoh. Ketika masuk lagi roh ini, kok udah macan. Nah, karena apa? Dia mengajak 7 roh yang lain. Yang pertama ini mungkin masih agak lemah. Dikatakan tadi, yang 7 roh yang lain itu lebih jahat. Makanya ketika dia masuk lagi yang kedua kalinya, orang itu kok lebih kuat lagi. Lebih panjang lagi kasus proses pelepasannya. Terus keluar, masuk lagi, lebih kuat lagi. Kenapa? Di sini 7 roh ini, yang lain ini nih, lebih kuat, lebih jahat. Dan kalau 7 roh ini berhasil berdiam, maka dia akan mengacak-acak habis rumah itu. Dan orang itu enggak akan lepas lagi. Dia akan jahat. Berapa banyak orang yang sudah dilepaskan ya dari roh tatung, dukun dan sebagainya. Dan dia bersukacita tapi enggak lama. Karena apa? Karena dia tidak mengizinkan Roh Kudus tinggal di dalam rumah ini sebagai baitnya, bait Roh Kudus. Dan orang itu tidak lama akan kembali ke dunia lagi dan akan lebih jahat lagi. Karena apa? Tadinya 1 tambah 7 jadi 8. Kumpul semua. Ya saudaraku, kepala premannya iblis kumpul semua. Biasanya orang begini susah bertobat lagi. Ada beberapa kasus dulu yang kita layani, saudaraku. Dilepaskan. Wah, dia bersukacita. Dia senang, dia ikut juga. Wah, pokoknya kemana pelepasan dia ikut. Bahkan dia bawa kita ke teman-temannya. Orang heran lihat dia karena dia adalah suhu. Tapi iblis menggoda dia lewat teman-temannya. Nah, ini sekarang ikut Yesus. Dapat berapa duit? Dia sadar, iya juga ya. Hilang, lenyap penghasilannya. Kamu dikasih berapa duit sama Cujasu? Wah, dia berpikir. Nah, kamu bodoh. Kamu gak dapat duit sekarang. Hanya tergoda lagi. Iya benar juga. Balik lagi saudaraku. Balik lagi ke situ. Karena ini hilang penghasilannya, gak bertahan. Dan gak bisa lagi balik. Nah, ini penting saudaraku, ya. Dari firman tadi di atas, yang ketiga, saudaraku, ayat 45, demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Suatu bangsa, satu kelompok masyarakat yang secara keseluruhan menikmati kejahatan sedemikian rupa hingga mereka kerasukan roh jahat. Contoh saudaraku, kalau ada orang kelompok tertentu bikin ritual, nanti kerasukan sama-sama. Menyembah sesuatu, nanti kerasukan sama-sama. Ketika Nabi Elia berhadapan dengan 450, saudaraku, penyembah berhala. 450 orang ini kerasukan semua. Dari pagi sampai sore.
Dan Elia sendiri menghadapinya. Dan disitulah Elia menyatakan kuasa Tuhan. Elia ngeledek mereka. Allah lu yang lu sembah mana? Kalau memang berkuasa, suruh turun api dari langit. Kalau dia bisa bakar korban ini yang disiram air, berarti itu Allah yang benar. Oh, mereka menari-nari, mereka kerasukan, mereka menori-nori badannya dicoret-coret sampai sudah istilahnya itu trans begitu, udah nggak sadar lagi, berdarah-berdarah untuk minta api dari langit, api nggak turun-turun. Elia tambah ngeledek, kurang kencang kali, Allahnya jauh. Wah, dia menari lagi, dia teriak-teriak, dia kerasukan, dia hancur-hancurin badannya, dia tore-tore, ya, dia gores-gores badannya, berdarah-berdarah. Enggak ada api turun. Elia ngeledekin lagi, aduh Allahnya tidur kali, kurang kencang teriaknya, teriak lagi. Enggak turun-turun, saudaraku. Akhirnya mereka suruh mundur. Sekarang giliran gua. Dan Elia menyembah Tuhan, api turun dari langit, membakar habis seluruh persembahan di atas mezbah yang disiram air. Enggak disiram aja, enggak terbakar, apalagi disiram air. Tadi pujian mengatakan, beri api Roh Kudus dari langit, api kemuliaan dari Tuhan, amin. Allah di dalam Yesus, itu yang berkuasa. Nah, saudaraku, menarik di sini, saudaraku. 7 roh lain ini berdiam di situ. Apa maksudnya? Maksudnya, saudaraku, bahwa firman ini berbicara tentang rumah yang kosong. Artinya begini. 1. Dalam pertobatan dan keselamatan orang percaya tidak hanya dilepaskan dari dosa, tetapi, nah ini penting saudara perhatikan, juga menyerahkan diri kepada ketaatan yang radikal. Jadi orang yang pernah dirasuk dan dilepaskan, dia nggak cukup, ya gua dilepaskan, selesai. Dia harus menyerahkan diri kepada ketaatan yang radikal. Atau radikal itu benar-benar di atas sungguh-sungguh. Harus begitu. Dia harus menyerahkan diri kepada doa, kepada kebenaran firman Tuhan. Dan lebih lagi, saudaraku, dia harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Tadi firman Tuhan mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah apa? Bait Roh Kudus. Kalau iblis itu balik tadi, dan Roh Kudus langsung ada di situ, enggak mungkin dia masuk. Ada pemiliknya yang baru, dan pemilik yang baru ini dahsyat banget, lebih kuat dari dia. Enggak mungkin dia masuk. Mau tidak mau terpaksa dia akan cari tempat yang lain. Tapi kenyataannya setelah dibersihkan, dia belum mengundang pemilik yang baru. Nah, rumah yang kosong itu, saudaraku, siapapun masuk bebas masuk ke sana. Karena nggak ada penghuninya. Semua bisa mengklaim, ini tempat saya. Udah begitu, pintu terbuka lagi. Kalau pintu terbuka begitu, saudaraku, maka bebaslah orang keluar masuk. Nah, tadi ini pemiliknya nih, si jahat ini. Wah, untung belum ada pemiliknya di dalam. Maka dia masuk, saudaraku. Dia cepat-cepat. Ya, dia ingin mendahului Roh Kudus, mumpung pemiliknya belum ada. Dia cepat-cepat cari teman yang 7 yang lebih dahsyat dari dia. Kenapa dia ajak 7 temannya? Supaya yang nolongin. Dia pikir dengan 7 temannya ini lebih jahat, nanti dia bisa lawan pemilik yang baru. Tapi orang itu, saudaraku, dikatakan maka lebih jahat lagi keadaannya daripada keadaan yang semula. Mungkin waktu kerasukan pertama gitu biasa aja, sekali-sekali doang.
Dulu pernah kami tinggal numpang di satu rumah. Pas waktu itu orang tuanya ini, anak muda ini pergi ke Inggris. Dua-duanya kerja di Inggris. Nah, ada teman kami. Dia bilang, siapa kira-kira yang bisa temanin anak saya? Oh, ada teman saya, hamba Tuhan. Dipanggillah saya, waktu itu saya tinggal di Tangerang. Dan kami pindah ke Pak Duri. Dan kami ketemu anak Tuhan juga, saudaraku. Dan anaknya ini sakit ayan. Tahu penyakit ayan? Epilepsi. Ya, itu penyakit ayan itu epilepsi. Dan badannya, segede siapa ya? Pokoknya kekar banget deh. Siapa di sini yang badannya kekar? Enggak ada ya. Coba berdiri yang you baju abu-abu kos, berdiri dulu. Badannya persis begini nih. Jangan tepuk tangan. Kasihan hati. Badannya seperti itu. Waduh. Nah, waktu kami datang, orangnya normal. Tapi kalau orang itu datang, dari kita berangkat Matius 17 kan. Kalau orang itu datang, menggoncangkannya seperti dalam kitab Matius 17, dia menggoncang keluar busa. Nah, bapaknya kasih tahu sama mamanya, dia begini nih. Jadi tolong kalau dia kemasukan itu, pintu dikunci. Jadi kalau tiba-tiba datang kita lagi ngobrol, bercanda, orangnya baik, sebenarnya baik banget orangnya. Dan dia jago musik, saudaraku. Dia pemain keyboard di satu gereja. Wah, hebat mainnya, saudaraku. Kita lagi ngobrol, tiba-tiba datang roh itu. Waduh, dia selalu pingin naik ke lantai 2 dan pingin lompat. Waduh, celaka, nggak ada orang tuanya. Kalau dia lompat, siapa bertanggung jawab? Kita. Jadi begitu udah mulai tanda-tandanya, udah begini-gini, cepat saya lari kunci semua pintu, saya cabut, saya kantongin. Kita doain. Nah, satu saat saya puasa 3 hari. Kemudian saya panggil teman 2 laki-laki. Karena saudara itu kekuatannya. Dia kalau masuk, saudaraku, waduh, ini yang piano begini, dia berat. Dia bisa angkat satu tangan, dia banting. Semua itu, waduh, saya bilang hancur ini rumah. Dia kalau keras, benar seperti ayan. Dia keliling gitu, sambil mulutnya berbusa. Dan saya puasa 3 hari, 3 malam, saya puasa. Hari ketiga, saya panggil teman saya 2. Saya bilang, tolong nampingin saya. Saya nggak cerita kasusnya gimana. Karena satu nanti pasti dia ngamuk. Kalau ngamuk nih, hancur ini rumah ini. Benar, saudaraku. Teman saya datang, saya nggak cerita ke teman saya itu. Teman saya datang, dia panggil saya. Itu anak kembar ya. Wah, saya merinding. Karena itu hanya sendiri. Dia lihat, teman saya melihat itu anak kembar. Dalam hati saya ini roh jahat yang satu nih. Tapi saya gak cerita ke dia. Wah, saya bilang roh jahat udah dampingin dia. Jadi persis 2 orang. Itu kembar ya. Udah deh. Saya gak cerita teman saya takut dia kabur gitu. Udah saya bikin teman saya masuk 2, saya kunci pintu. Teman saya bilang, kenapa kunci pintu? Udah tenang aja, kita mau pelepasan gitu. Saya naik lantai 2, saya kunci, saya kantongin semua. Benar, kita menyembah Tuhan. Yang teman saya itu satu hamba Tuhan. Kita menyembah, baru nyembah, langsung turun datang. Wah, benar-benar ini dia tahu kali kita juga mau fight sama dia gitu. Wah, keluar yang asli benar-benarnya. Wah, dia ngamuk. Itu meja kaca habis semua. Dia muter-muter lari. Jadi teman saya tuh bantuin saya cuma pegang. Jadi saya perang gitu. Kalau dia lari begitu, saudaraku, kencang banget. Saya katakan dalam nama Yesus, diam. Dia diam di tempat gitu, kayak patung. Saya bilang teman saya, pegang cepat tangannya. Saya juga salah, saya lupa cerita kayak teman saya, nanti
Kalau pegang begini caranya. Teman saya pegang tangan satu. Dia gigit teman saya itu, tangannya dia gigit. Itu hampir putus, saudaraku. Hampir putus. Itu dia cengkram dengan gigi, nggak bisa lepas. Waduh, saya bilang, aduh teman saya habis. Teman saya teriak mau lepasin, nggak bisa. Saya thanking dalam nama Yesus. Waktu itu belum ada timpus. Saya thanking dalam nama Yesus. Dia lepasin. Itu mulutnya berbusa-busa. Seperti yang dikatakan di Alkitab. Berbusa-busa. Itu lama. Hampir setengah jam. Hampir 1 jam. Kenapa? Dia lari-lari terus. Teman saya gak sanggup pegang. Gitu. Karena badannya kayak tadi itu gede. Jadi itu rumah habis diacak-acak. Saya gak mau mundur situ. Saya pikir kalau saya mundur, dia bisa hantam saya. Udah saya tanggung deh. Nah saya lemas. Karena puasa 3 hari 3 malam. Langsung perang. Saya nggak buka dulu gitu. Udah saya bilang pikir udah tanggung deh. Iya. Kayak film itu siapa itu. DKI itu. Maju mundur kena mundur. Maju aja sekalian. Ya udah. Saya hadapin gitu. Hampir 1 jam. Dia balik lagi ke ruang tamu. Di situ saya hantam. Saya bilang teman pegang. Saya hantam dia. Terbanting ke lantai, di situ busanya kayak saudara pernah ibu-ibu yang cuci baju itu, sabunnya bisa berbusa, mengalir sini, gitu, berbusa, dan seperti yang di Yesus lalayan itu, hampir kayak orang mati. Dan kita kan begitu kan, orang melihat udah mati, dia kejang-kejang begitu, terus dia diam begitu. Untung saya ingat ayat itu Matius 17, jadi saya kaget juga dia. Diam gitu. Tapi saya ingat ayat itu, ya ada juga dalam kitab dikatakan mati padahal enggak gitu. Enggak lama itu dia sadar, dia lihat bingung gitu. Dia bilang, aduh sakit badan saya. Dia sakit. Meja dia banting, saudaraku. Pokoknya tembok dia bisa tinju itu bisa bolong itu tembok. Badannya segede gitu. Dan gak rasa sakit itu. Begitu sembuh, waduh, dia rasakan itu. Pegel, pedes tangannya. Bonyok-bonyok di badannya di situ. Saya bilang, Fit, apa yang kamu rasa? Aduh, sakit banget gitu. Satu udah keluar itu. Nah, saya bilang, kamu sungguh-sungguh. Nah, katanya di gerejanya lagi main musik nih. Pujian penyembahan gitu. Karena dia pemain musik. Lagi main musik. Roh itu datang. Dia langsung tinggalin itu musik. Orang lagi pujian penyembahan. Dia tinggal itu musik. Dia keliling dalam gereja. Lari muter-muter dalam gereja. Jadi kasihan gitu. Ya puji Tuhan. Kita tinggalin. Udah sembuh. Dia udah punya anak. Nah saudaraku, dan dia sekarang saya dengar dia sungguh-sungguh ikut Tuhan. Amin. Iya. Jadi Tuhan Yesus itu berkuasa. Jadi mesti saudaraku menyerahkan diri kepada ketaatan secara radikal. Jangan setengah-setengah. Oh, ini udah dilepasin. Kemudian santai, malas berdoa, enggak mau baca Alkitab, malas ibadah. Nah udah. Dan terpenting saudaraku, nah rumah ini kenapa bisa roh jahat ini masuk? Nah ini dia, ketika dilepaskan saudaraku, ternyata ada namanya penjaga pintu. Ada penjaga pintu. Jadi roh jahat itu bisa bebas keluar masuk, karena apa? Ada yang jaga pintunya, roh jahat juga. Tugasnya itu, ketika roh jahat itu keluar dan ingin masuk, roh yang jaga hatinya itu buka, roh jahat itu masuk. Nah, jadi saudaraku, jangan kita buka celah. Amin. Celah itu adalah pintu. Nah, khususnya bagi orang-orang yang pernah ya dihuni oleh roh jahat, kerasukan apa itu bentuk tatung, dukun dan sebagainya, saudaraku, maka dia benar-benar harus satu jaga pintu yang iblis
lebar gampang masuk, itu amarah. Iblis selalu pancing orang itu supaya marah. Dia pakai mungkin orang lain, ketika orang itu terpancing marah, itu hatinya terbuka lebar-lebar untuk roh itu kembali masuk. Itu penting. Dulu pernah di sini hari Minggu, ya, kita melepaskan satu teman hampir 2 jam baru beres. Udah habis semua nih, tapi yang satu ini terakhir ini heran. Kok nggak bisa selesai-selesai gitu? Kok nggak beres-beres satu ini? Kita cecar terus, apa ini satu ini? Yang lainnya udah keluar semua. Dari ruang ibadah sampai kita bagi sini nih, saudaraku. Hampir 2 jam, kok ini apa satu ini nggak mau keluar ini? Bertahan. Ketika dia sendiri, saudaraku, roh itu menunjuk dirinya. Dia melihat dirinya 2. Dia sendiri melihat dirinya 2. Oh, langsung nangkap roh amarah. Ketika kita hantam roh marah ini, langsung dia lepas. 2 jam waktu itu baru dia selesai. 2 jam. Padahal udah selesai semua. Kita tanya, Tuhan, apa yang satu ini? Kok bersembunyi? Kita kejar. Udah bersih semua. Tapi satu ini bertahan. Tapi kita terus menyembah Tuhan. Iblis nggak tahan juga. Akhirnya dia nggak tahan, dia menyerah. Dia bilang, sebilang, apa itu? Dia tunjuk dirinya. Saya ada 2. Wah, saya tahu. Itu roh amarah. Kita hantam roh marah dalam nama Yesus. Langsung dia lepas. Lepas. Sampai hari ini. Saudaraku. Jaga itu roh amarah. Itu pintu yang paling iblis masuk. Ya. Kuasa iblis tidak akan berhenti setelah pertobatan. Perhatikan ini. Kuasa iblis tidak akan berhenti setelah pertobatan. Ya. Tetapi terus berlangsung sebagai suatu ancaman yang tak berkesudahan. 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling non-stop. Iblis itu gak tidur, saudaraku. Mencari orang yang dapat ditelannya. Keliling 24 jam dia. Kita tidur, dia gak tidur. Dia jalan keliling, dia cari orang bisa ditelannya. Sadar dan berjagalah. Jadi ancaman itu nggak selesai, habis dilepaskan, ya udah, enjoy. Kemudian santai. Ancaman itu kita akan hadapi terus, saudaraku. Ya. Nah, kita selamat dari dosa dan iblis hanya oleh penyerahan sepenuh kepada Kristus dengan menggunakan semua sarana kasih karunia. Apa itu sarana kasih karunia? Efesus pasal 6, ambil perlengkapan senjata Allah. Ketupan keselamatan, jubah jirah, perisai iman, pedang roh, firman Allah, ikat pinggang kebenaran, itu firman Allah, dan kasut kerelaan. Amin. Nah, jadi kalau nanti saudara ketemu hal seperti ini rahasianya. Jadi orang itu kita suruh sungguh-sungguh penyerahan diri. Sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Berdoa, baca firman Tuhan, dan terlebih dipuji dengan Roh Kudus. Amin. Orang percaya yang telah dilepaskan dari kuasa setan, tapi tidak sepenuhnya, nah ini perhatikan, meninggalkan dosa, tidak sepenuhnya meninggalkan dosa, atau tidak membuka diri kepada roh Allah, dia sedang mengundang roh jahat untuk datang kembali dengan kuasa yang lebih besar. Dalam pembacaan kita tadi ayat 45, untuk hidup dalam diri mereka. Saya pernah ketemu orang yang pernah jadi penghuni, dan waktu yang begitu lama, bahkan dia sudah melayani Tuhan, dan dia lengah kembali, dan kembali lagi ke asalnya. Kembali ke asalnya lagi, hilang.
hilang lagi. Bahkan hamba Tuhan yang pernah dirasuk dan dia bertobat jadi hamba Tuhan dipakai luar biasa. Tapi dia lengah, dia bukan lagi celah, dia nggak bertahan lagi, dia kembali lagi ke asalnya. Ini adalah pengajaran Yesus, saudaraku. Oleh sebab itu, saudara dan saya, kita ini adalah miliknya Roh Kudus. Amin. Kita punya pemilik yang baru. Kita dulu semua adalah orang berdosa. Di sini nggak ada yang orang berdosa, semua kita orang berdosa dulu. Tuhan angkat, Tuhan tebus, Tuhan selamatkan. Dan kita mempunyai penghuni yang baru, pemilik yang baru yaitu Roh Kudus. Amin. Biarkan dia terus menguasai kita. Kita masih bisa lemah, jatuh bangun, tapi yang terpenting Roh Kudus ada di dalam diri kita. Dia bisa memasuk? Nggak bisa. Dia memancing supaya kita keluarin penghuni itu? Nggak bisa. Bagi orang yang pernah mengalami itu, saudaraku, memang ada proses. Ya, ada yang cukup panjang, tergantung penyerahan orang itu. Kalau orang itu sungguh-sungguh sebentar. Palingan sekali 2 kali selesai. Tapi kalau orang itu yang angot-angot, ya, yang apa itu, suam, ya, panas dingin istilahnya gitu. Nah itu yang gampang, itu lama. Enggak ada kemauan untuk menyerah sungguh-sungguh sama Tuhan. Enggak ada kemauan untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Nah ini gampang ini, nah ini lama. Dan iblis itu jangan biarin keluar masuk, saudaraku. Yang menderita orang itu. Dulu di zaman belakang saya ingat ada satu perempuan kemana-mana bawa Alkitab, mami tahu. Kemana-mana bawa Alkitab, di mall baca Alkitab. Orang lihat ini orang benar-benar orang suci. Dia nggak peduli banyak orang di situ di mall. Di tengah mall dia baca Alkitab. Tapi dikit-dikit kerasukan. Kamu permalukan Tuhan. Datang kepada saya, lepasin saya nggak mau lepasin kamu. Kalau kamu nggak sungguh-sungguh, nanti saya lepasin kamu, iblis masuk, kamu menderita. Ya tapi, ya udah, 2-3 kali, datang 4 kali, kalau kamu nggak bertobat saya nggak mau lepasin. Kenapa? Kamu kasihan. Nanti masuk lagi, kamu tambah menderita, tersisa kan? Iya. Kadang-kadang datang begitu, saudaraku. Datang baru di depan saya, langsung udah roboh. Belum didoain, udah roboh. Saya nggak doain kamu. Bertobat dulu. Bertobatnya apa? Mulutnya. Mulutnya itu, saudaraku, ember. Tukang gosip. Saya bilang, kamu bertobat, mulut kamu itu. Waduh, tukang gosip kemana-mana. Kasihan banget, saudaraku. Dan dia meninggal di rumah sakit seorang diri. Aduh. Kemana-mana baca kitab tapi nggak bertobat. Iblis itu takut ketika kita lakuin firman Tuhan. Dia pikir bahwa kemana-mana baca kitab, iblis takut sama dia. Nah mari saudaraku, kita semua ya, ada orang yang dirasuk sepenuhnya, di pelajaran SPK kan ada kan. Ada yang cuma di dalam jiwa, ya. Kalau seutuhnya itu roh, jiwa dan tubuh. Dia kontrol, saudaraku. Saya tahu orang yang kerasukan. Orang itu sadar, tapi nggak sanggup ngatasin dirinya. Karena saya pernah sekali, hanya hitung detik, iblis masuk ke tubuh saya. Di Tangerang, saya berantem perang sama dukun. Saya kesal karena di kompleks saya itu di Batu Ceper, itu orang Kristen ke situ. Aduh, orang Kristen datang ke situ. Jadi saya gitu gemas, saya puasa sendiri. Saya perangin dia. Saya perangin terus. Nah waktu dia dekat-dekat mau meninggal, saya nggak tahu kalau mau meninggal. Jam 5 subuh, datang ke rumah. Nah kamar saya itu pas depannya pintu gerbang. Saya lagi tidur.
Tiba-tiba saya bisa lompat. Kayak macan dari tempat tidur. Wih, saya kayak ketakutan bagaimana ya. Hitung detik. Tapi saya langsung teriak, Yesus. Nah, istri saya lihat. Dia berdiri di depan kamar. Dia pakai itu. Pernah lihat saudaraku di pemburu hantu di TV? Yang pakai kerudung hitam itu. Nggak kelihatan, persis itu. Dia rasukin saya. Dia masuk tubuh saya. Tapi hitung detik. Jadi waktu itu saya bisa rasa. Oh, ternyata orang kerasukan begini. Dia sadar tapi nggak bisa mengontrol dirinya. Dia dikontrol. Saya lompat dari tempat tidur dan persis saya macan. Tapi hitung detik. Saya bilang, Yesus! Langsung keluar. Langsung dia pergi. 3 hari dia mati. Waktu dia kematiannya dia tahu gitu. Dia mau perangin saya. Jadi saya tahu orang kerasukan, saya tahu. Walaupun saya hitung, saya ngalami cuma berapa detik doang. Nah, makanya orang itu tuh saudaraku kalau sakit tapi dia nggak berkuasa untuk lawan dia. Begitu dia keluar baru, aduh capek sakit. Tapi waktu dia kerasukan itu dia sadar tapi nggak bisa. Iblis suruh tertawa. Iblis suruh nangis, dia nangis. Dia tahu itu, dia sadar itu. Nah, berjaga-jagalah. Amin. Berjaga-jaga. Biarkanlah Roh Kudus sebagai pemilik. 1 Yohanes dikatakan ayat 4, pasal 4 di dalam kita itu roh yang terbesar namanya Roh Kudus. Amin. Semua roh di dunia ini kumpul dari ujung bumi ke ujung bumi. Kumpul itu roh jahat. Enggak tahu berapa juta. Jadi satu. Enggak bisa kalahin Roh Kudus. Amin. Lebih besar daripada roh di dalam dunia ini. Dan iblis tahu itu adalah Roh Kristus. Amin. Ya, biarlah firman malam hari ini saudaraku, kalau saudara ya dalam komunitas kita ketemu orang begini, saudaraku, saudara harus tuntun dia kepada ketaatan, baca firman Tuhan, paksa dia untuk baca firman Tuhan, dan terlebih jadikan rumah itu adalah bait Roh Kudus. Amin. Supaya iblis jangan masuk lagi. Haleluya. Amin.